Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Nugroho Oktavian. Di sini saya menjadi moderator dan penyaji 1. Dan teman saya Rofida Rinda Safitri menjadi penyaji 2, Dinda Setiawati menjadi penyaji 3, Reni Ika Yulia menjadi penyaji 4, Kifayatul Soimah menjadi penyaji 5, Ririn Agustina menjadi penyaji 6, Febrianti Nur Fajrina sebagai penyaji 7. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian? Suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas kehidupan pasien. Dan pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dan salah satu pelayanan kefarmasian ialah pemberian informasi obat. Standar pelayanan informasi obat harus jelas, akurat, tidak bias, terkini, dan kooperatif. Pemberian informasi obat yang baik menyampaikan jumlah, jenis, kegunaan obat, cara pemakaian obat, efek samping obat, cara menyimpan obat, dan pentingnya kepatuhan minum obat. Tujuan pengaturan standar Yanfar meliputi meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Ruang lingkup pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengolahan obat dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana. Menurut Permenkes 2016, salah satu pelayanan kefarmasian ialah pemberian informasi obat. Standar pelayanan informasi obat harus jelas, akurat, tidak bias, terkini, dan kompresif. Pemberian informasi obat yang baik harus menyampaikan jumlah obat, jenis kegunaan obat, cara pemakaian obat, efek samping obat, cara penyimpanan obat, dan pentingnya kepatuhan minum obat. Pelayanan kefarmasian Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Paradigma pelayanan kefarmasian. Paradigma pelayanan kefarmasian telah meluas dari pelayanan yang berorientasi pada obat (drug orient) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (patient orient). Hal ini menuntut seorang apoteker untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Sehingga pelayanan kefarmasian tidak hanya melayani penjualan obat saja, tetapi terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Cakupan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 hal. 1. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah salah satu kegiatan farmasi yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Pelayanan farmasi klinik adalah pelayanan farmasi yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi klinik antara lain pengkajian resep, pelayanan informasi obat, konseling, visit pasien untuk puskesmas rawat inap, pemantauan terapi obat, evaluasi penggunaan obat.
Sumber daya kefarmasiannya antara lain penanggung jawab 1 orang apoteker dibantu oleh TTK. Rasio apoteker di puskesmas adalah 1 orang apoteker untuk 50 pasien perharinya. Tujuan dari kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai. Yang pertama, tujuan perencanaan untuk mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah obat dan bahan medis habis pakai yang mendekati kebutuhan. Meningkatkan penggunaan obat secara rasional, meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Yang kedua, tujuan permintaan memenuhi kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. Permintaan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Yang ketiga, tujuan penerimaan agar obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh puskesmas. Yang keempat, tujuan penyimpanan agar mutu obat yang tersedia di puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kelima, tujuan pendistribusian untuk memenuhi kebutuhan obat subunit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah, dan waktu yang tepat. Yang keenam, tujuan pengendalian agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Tujuan pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan. Yang pertama yaitu bukti bahwa pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai telah dilakukan. Yang kedua, sebagai sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian. Yang ketiga yaitu sebagai sumber data untuk pembuatan laporan. Selanjutnya, tujuan pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai dilakukan secara periodik dengan tujuan 1. Mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai sehingga dapat menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan. Yang kedua, memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan. Selanjutnya yaitu tujuan pelayanan farmasi klinis. Yang pertama, meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Yang kedua, memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan, dan efisiensi obat dan bahan medis habis pakai. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lain dan kepatuhan pasien yang terkait. Yang keempat, yaitu melaksanakan kebijakan obat di puskesmas dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Kegiatan pelayanan farmasi klinis yang pertama yaitu pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis baik pasien rawat inap maupun rawat jalan. Kegiatan penyerahan atau dispensing dan pemberian informasi obat merupakan kegiatan yang dimulai dari tahap penyiapan atau meracik obat, memberi label atau etiket, menyerahkan sediaan farmasi dengan informasi yang memadai disertai dengan pendokumentasian. 2. Pelayanan informasi obat atau PIO. Tujuannya, menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan puskesmas, pasien, dan masyarakat. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat. Menunjang penggunaan obat yang rasional. 3. Konseling. Tujuannya, memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien atau keluarga pasien antara lain tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara dan lama penggunaan obat, efek samping, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan obat, dan penggunaan obat. 4. Ronde atau visit pasien. Tujuannya, memeriksa obat pasien, memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan obat dengan mempertimbangkan diagnosis dan kondisi klinis pasien. Memantau perkembangan klinis pasien terkait dengan penggunaan obat. Berperan aktif dalam pengambilan keputusan profesi kesehatan dalam terapi pasien. 5. Pemantauan dan pelaporan efek samping obat atau ESO. Tujuannya, menemukan efek samping obat sedini mungkin, terutama yang berat, tidak dikenal, dan frekuensinya jarang.
Menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat yang sudah sangat dikenal atau yang baru saja ditemukan. 6. Pemantauan terapi obat atau PTO. Tujuannya mendeteksi masalah yang terkait dengan obat, memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan obat. 7. Evaluasi penggunaan obat. Tujuannya mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu, melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu. Sumber daya kefarmasian meliputi dua bagian, yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sumber daya manusia dibagi menjadi persyaratan administrasi, atribut praktek, continuous professional development, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri, memahami dan mengikuti peraturan. Sarana dan prasarana sendiri terbagi menjadi ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan yang terakhir adalah ruang arsip. Berikut adalah contoh gambar pelayanan farmasi di puskesmas. Yang pertama ada pelayanan resep, etiket, label, membuat stok obat, dan penyerahan obat. Sekian presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.